antara Satker dengan pihak ketiga yang mengajukan diri menjadi penyedia barang atau jasa kan ke Satker kita. Itu yang sudah disetujui kontraknya itu ya, kita update kan di modul komitmen ini, sehingga nanti akan masuk ke database Sakti. Nah, selain itu juga supplier-supplier ya. Jadi dia juga nama-namanya siapa yang mendapat kontrak itu yang harus kita bayar kan. Ini data supplier juga akan di-input melalui modul komitmen. Nah, kemudian kalau sudah diterima, nanti diterima BST ya, berita acara serah terima. Nah, apa saja jenis aset ya, atau persediaan, kalau misalnya pembeliannya persediaan, itu juga dimasukkan ke komitmen, nanti akan mengisi database Sakti di database-nya. Nah, sebaliknya, dari database Sakti akan dikirimkan data-data DIPA, ya, karena kan DIPA-nya dari sini kan, masuk dari anggaran, masuk ke database, kemudian kontrak, referensi, posting, dan closing. Ya, jadi nanti dikomunikasikan ke modul komitmen. Nah, ini kira-kira dua hal yang harus data yang akan kita pelajari secara tidak mendetail di sini sekarang ya. Nah, nanti ini yang lainnya nanti kita tunda ya sampai ketemu. Dari Sakti ini akan dikirim ke database SPAN gitu ya. Nah, tetapi akan melalui portal SPAN. Itu akan dikirim kan yang dari anggaran ADK RKK, ADK DIPA, arsip data komputer ya, ADK itu POK, RFC, ini request for contract, data hasil komitmen ini nih. Jadi dari data kontrak ini juga akan dikirim ke SPAN ya. Karena SPAN kan tidak tahu nih, Satker ini melakukan komitmen dengan siapa, dia baru akan tahu sesudah dikirim ya dari modul Sakti ke sini, ke database SPAN. SPP, surat perintah surat pemberitahuan pembayaran, SPM surat perintah membayar ya. Ini dari PPK kan, SPP, SPM ini dari penandatangan SPM. Kemudian rekon, check-in dari mana ya? Dari sini kali ya. Nah, nanti dari SPAN yang sudah diotorisasi lah ya oleh Perben, dicek kan ada RKKL dan sebagainya, DIPA, dicek dari SPAN dengan data di SPAN ya. Kan SPAN itu yang memberikan anggarannya gitu ya, diterima terus dicatat gitu ya oleh Sakti, kemudian kan dilempar lagi ke SPAN, nanti oleh SPAN dibandingkan lah ya dengan yang ada di situ, oke, dikirim lagi menjadi nanti bendahara kan, bendahara akan membayar. Ini sudah oke nih, bendahara baru bisa membayar kalau sudah di SPAN-nya oke kan, dikirim ke sini. Dan SPAN juga kan dia harus bisa mengirim sesudah dia oke dari komitmen. Jadi timbal balik nih komunikasinya antara Sakti dengan SPAN ini. Ini kalau sudah data-data pembayarannya bisa dilakukan ya, diserahkan ke bendahara. Nanti pembayaran sendiri masuk di modul pembayaran ini ya. Jadi bendahara memproses yang harus pakai UP ya. Nanti yang tidak pakai UP ya mungkin di modul pembayaran ini ya. Nah, kalau diterima aset tetap nanti masuk aset tetap. Terima persediaan masuk ke persediaan. Totalnya nanti dicatat di general ledger ya. Itu kira-kira gambaran singkatnya. Ini si cash management. Ini silakan nanti sebagai tambahannya. Mungkin untuk gambaran awal seperti itu. Kemudian saya sekarang coba sampaikan agak detailnya dari modul manajemen komitmen ini ya. Ya. Nah, jadi kita masuk sekarang ke yang tadi kotak ketiga ya. Sesudah admin, anggaran, kemudian model komitmen ini ya. Jadi sebetulnya bisa sebelum DIPA diterima juga kita melakukan komitmen dengan pihak ketiga sudah, kalau tidak salah ya.
Jadi sebelum masuk ke tahun anggaran yang akan berjalan, misalnya ini 2021 kan, sekitar bulan Desemberan itu mungkin kita bisa melakukan persiapan itu ya, pengadaan misalnya ya. Perencana kan mungkin sudah harus kita, kalau kantor itu akan membuat gedung ya, mendirikan gedung, mungkin sudah mulai, karena kan kita untuk menyusun kontrak gedung itu spek gedungnya seperti apa kan harus ada konsultan ya yang menggambarkan gitu ya, mendesainkan. Itu saya lupa ya, kalau tidak salah sudah bisa kita mulai kontrak dengan perencana itu. Atau bukan perencana juga barangkali. Nah, itu nanti dicek ya, tapi kira-kira sejauh yang saya pahami itu sudah bisa mulai. Apakah itu sebagai perencana atau hanya sebagai tim internal dulu ya? Tim internal dulu kita mulai prosesnya ya untuk persiapan kita mengadakan kontrak ya. Atau kalau misalnya memang sudah bisa, malah kita sudah lelangkan ya, itu komitmennya sudah mulai berjalan di tahun sebelumnya. Nah, itu kita cek lagi nanti atau mudah-mudahan ada di sini pembahasannya. Itu tapi hanya sekedar waktunya mulai kapan ya. Tapi kalau tidak didahului dari tahun sebelumnya pun kan yang pasti kalau sudah tahun anggaran masuk berarti kita mulai dilelang, diperoleh pemenang gitu ya di tahun 2021 misalnya yang tahun yang akan datang, maka pemenang itu kan tekan kontrak ya. Nah, tekan kontrak itu berarti kita mengikat komitmen ya, dengan si pemenang barang itu. Komitmen itu berarti kita harus meskipun belum membayar ke si pemenang kontrak itu gitu ya, tapi kan uang untuk membayarnya itu harus kita kunci ya, jangan sampai dipakai untuk kebutuhan lain habis gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah terikat ya untuk membayar. Nah, kapan kita membayar betulan? Itu kalau barang yang sudah dikontrakkan itu kemudian sudah jadi ya dan diserah terimakan dan BAST nanti. Nah, dengan ada serah terima itu maka kontrak itu selesai ya, BAST kita masukkan berarti tutup tuh kontrak itu ya, komitmen kita sudah direalisasikan. Nah, kemudian dasar dari situ kita membayar itu sudah. Nah, jadi membayarnya bisa 6 bulan kemudian gitu ya, bisa 9 bulan, 11 bulan gitu ya, jadinya karena 11 bulan kemudian. Nah, tetapi atau mungkin bayarnya dicicil ya, 3 bulan, 6 bulan gitu ya, term 1, term 2. Nah, tapi bahwa ketika kita tanda tangan kontrak, yang penting di sini di manajemen komitmen itu kita sudah kayak siapkan ya dana untuk si pemenang kontrak tersebut. Nah, di situ nanti ada supplier ya, supplier itu datanya si penyedia barangnya itu ya, perusahaan-perusahaan apa, alamat di mana ya dan sebagainya. Kemudian data kontraknya ya, kontraknya itu dia harus menyelesaikan misalnya gedung spesifikasinya seperti apa ya, atau misalnya membelikan ini komputer gitu ya, berapa banyak gitu ya, speknya seperti apa ya dan lain-lain, itu dicatat di kontrak, manajemen kontraknya. Nah, dasar hukum dari ini adalah di Undang-Undang 17/2003 ya, disebutkan di situ Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kemudian di Undang-Undang pasal 6 dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Nah, kemudian pasal ayat B-nya juga dikuasakan kepada pimpinan lembaga, Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran. Jadi sebetulnya ini kewenangan ini ada di Presiden, ya, tapi kemudian diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelolanya, pengatur ya, kemudian kepada menteri-menteri teknis yang lain
selaku pengguna anggaran ya, pengguna barang. Barang itu dia kalau aset ya nanti dia istilahnya pengguna barang dari kementerian lembaga yang dipimpinnya. Nah, kemudian masing-masing, jadi kalau Menteri Keuangan sesudah memperoleh kekuasaan dari Presiden kan tidak bisa menjalankan sendiri, dia mengangkat kuasa bendahara umum negara, yaitu nanti di perbendaharaan negara ya, itu yang mengelola itu dikuasakan ke DJPB ya, Direktur Jenderal Perbendaharaan. Nah, terus untuk kementerian lembaga juga mereka menunjuk kuasa pengguna anggaran, kuasa pengguna barang. Jadi makanya kemudian bekerjalah para pimpinan satker-satker itu. Jadi dia ujung-ujungnya sebetulnya mengerjakan kekuasaan yang dimiliki oleh presiden kan ya. Mereka menguasakan dari menteri, kemudian menteri itu sebetulnya memperoleh kekuasaan dari presiden. Presiden dari siapa? Dari rakyat kan sebetulnya, kira-kira seperti itu. Itu undang-undang ya, yang lebih rincinya di PP. KPM memiliki tugas menetapkan PPK dan PPSPM ya. Jadi yang tadi sebagai kuasa pengguna anggaran, di kantornya juga dia menguasakan kepada namanya PPK dan PPSPM, pejabat pembuat komitmen ya. Jadi komitmen siapa yang melakukan itu ada namanya pejabat pembuat komitmen tadi menjadi modul komitmen itu ya. Komitmen itu kan mencari siapa yang akan mengerjakan gitu kan. Dia menyiapkan spek barang yang akan dikerjakan ya. Yang harus dikerjakan oleh yang akan kita tunjuk ya atau kita seleksi sebagai penyedia barang. Nah, jadi dia kewenangannya itu bagian dari kewenangan KPA. Itu yang bagian untuk menandatangan atau menetapkan siapa yang menjadi pemenang gitu ya, itu namanya PPK. Nah, sering kita dengar misalkan gara-gara kasus pengadaan apa begitu ya, PPK kena pidana begitu ya, dianggap misalnya kong kali kong gitu ya dengan penyedia barang gitu ya. Jadi karena mengapa? Karena PPK memiliki tanggung jawab yang cukup besar gitu ya, apa namanya, kekuasaan yang cukup besar. Mereka bisa menunjuk ya swasta ya untuk menjadi pemenang. Nah, kalau itu tidak dilakukan secara fair, ada suap menyuap, nah biasanya yang didekati oleh swasta itu ya PPK-nya ini. PPK-nya. Jadi hati-hati ya kalau menjadi PPK, kadang mungkin juga tidak paham gitu ya, bisa menjanjikan atau apa begitu ya, atau dilaporkan oleh yang dikalahkan ya, dikalahkan, kita tidak fair dalam menilai gitu ya. Nah, itu juga bisa ada masalah. Nah, tetapi membayar siapa? Itu ada SPM kan, surat perintah membayar. SPM itu ditandatangani oleh namanya pejabat penandatangan SPM. Nah, biasanya kalau di eselon 3 ya, seperti di BPPK ini ya, eselon 2, PPK-nya itu kepala bagian umum, kabag umum. Nah, PPSPM-nya adalah kabag keuangan, kepala bagian keuangan. Tapi kalau di satker yang rendah, eselon 3 ya, itu kan dua-duanya kepala bagian itu eselon 3. Tapi kalau kantornya kepalanya eselon 2, berarti kan kepalanya eselon 3, eselon 2 ya. Eselon 2 kalau di sekjen, di sekretariat badan itu eselon 2-nya sekban, ya, sekretariat badan. Itu ada eselon 3-nya kabag umum dan kabag keuangan gitu ya. Tetapi kalau eselon 3-nya bukan sekretariat ya, misalnya Pusdiklat atau PKN Stan, ini dia hanya punya satu eselon 3. Keuangan di situ, umum juga di situ ya, misalnya di PKN Stan ini kan namanya kepala bagian keuangan dan umum. Nah, dia nanti PPK-nya kabagnya, kepala bagiannya eselon 3-nya, PPSPM-nya nanti eselon 4 gitu ya. Ada di PKN Stan ini misalnya kepala subbagian ya, subbagian keuangan ya, tata usaha dan keuangan ya. Nah, ini PPK itu kalau dari sisi jabatan harusnya lebih tinggi ya, tapi kalau bisa sejajar sebetulnya, semacam
di Sekretariat Badan itu kan PPK-nya sejajar dengan PPSPM, sama-sama eselon 3. Ya. Tapi kalau tidak ada, eselon 3-nya hanya 1, berarti PPSPM-nya yang boleh ditugaskan kepada eselon 4-nya, yang membayarnya. Kemudian PP 45 ini apa ya? Mudah-mudahan sudah saya share. PP 45 ini, PPK melaksanakan kewenangan KPA kan di situ ya. Ini adanya di peraturan PP 45. Silakan dilihat, ada yang sudah tahu tentang apa PP 45 ini? Atau saya tidak ada? Sudah di-share belum ya? Nanti atau belakangan ya, kita cek lagi PP 45 ya. Udah ada belum ya? PP 71 belum ya? Berarti harus kita cari PP 45 ini ya. Kan di sini saya sudah share peraturan-peraturan itu. Nah ini ya. Ini kelihatan ya teman-teman, peraturan terkait. Belum ternyata ya, PP 45-nya belum masuk ya. Nanti kita cari ya, atau nanti di search sebentar sebetulnya bisa ya. Tapi isinya kira-kira yang menjadi pedoman di sini, mana? Oh ini. Saya kembali lagi ke sini. 2013 ya. PPK melaksanakan kewenangan KPA dalam hal melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara serta jabatan PPK tidak boleh dilengkap ya. Jadi sebetulnya KPA kan yang memiliki kuasa itu, nah tetapi kan dia tidak bisa mengerjakan sendiri, maka didelegasikan ke stafnya. Nah, mendelegasikannya tidak semua kekuasaan ya, harus ada pemisahan ya. Pemisahan dalam hal ini ada yang satu adalah melakukan komitmen ya. Nah, kedua adalah yang memerintahkan membayar kepada KPPN bahwa itu sudah selesai menjalankan kontrak gitu ya. Nah, itu harus dipisah supaya KPA tidak nanti kalau dilakukan kekuasaan sepenuhnya diserahkan kepada satu jabatan gitu ya, dia akan sangat leluasa gitu ya menyalahgunakan gitu ya. Kalau dipisahkan itu akan ada saling check balance ya antara dua pejabat itu. Jadi KPA bisa lebih terlindungi. Nah, berikutnya ini PP 45 ini diubah katanya dengan PP 50 ya. Di sini juga tidak disebut. Nanti kita cari ya, ini PR saya. Kira-kira ini mungkin mekanisme lah ya, mekanisme pelaksanaan anggaran ya. Kalau yang saya tahu 45 2013 atau ya, saya ada bukunya ya. Itu tebal juga ya, mekanisme pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan atau PMK yang di saya. Ini ya ada lagi yang PMK ini. Mungkin itu PP-nya yang mendasari di atas PMK ini, yang PMK 19/2012, tapi dia lebih belakangan daripada PP-nya. PP-nya PP 2013, ini PMK-nya 190. Nah, yang PMK 190 ini yang tebal saya bilang tadi, saya juga ada bukunya. Nah, tapi nggak tahu PDF-nya tadi termasuk ini PMK 190 tidak ya? PMK 190 159 belum ada juga ya. Nah, ini juga kita carikan lagi juga ya. Jadi banyak juga ini. Saya kira ini sudah lengkap semua, sudah banyak ya. Ternyata belum. Jadi kita harus tambahkan lagi. Nah, yang terkait relevan dengan komitmen ini PPK di PMK 190 ya, misalkan PPK berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, di antaranya berupa tugas dan wewenang untuk membuat dan mendatangkan SPP. Nah, jadi ada dokumennya juga ya. PPK itu kan tadi bilang melakukan komitmen ya, melakukan komitmen. Nah, dia juga mengecek tuh apakah sudah diselesaikan kontrak-kontrak yang
syarat-syarat kontrak itu gitu ya sudah diselesaikan, pengadaan barang gitu ya. Kalau gedung apakah sudah diselesaikan pembangunan gedung gitu. Nah, kalau sudah dia cek, nah dia yang tetap memerintahkan permintaan SPP itu kan surat permintaan pembayaran gitu ya. Jadi dia yang mengajukan, ini menurut saya sudah selesai nih, sudah sesuai apa namanya spek barang sesuai dengan yang kita minta gitu ya. Ini silakan bisa dibayar gitu ya. Nah nanti SPP itu dia didasar oleh PP SPM ya, pejabat penandatangan SPM untuk diajukan ke KPPN gitu ya. Memerintahkan KPPN untuk membayar. Jadi PP SPM juga tidak bisa serta-merta membayarkan gitu ya, tetap harus berdasarkan PPK. PPK-nya sendiri tidak bisa serta-merta dia apa namanya mengajukan ke KPPN sendiri, tapi harus melalui PPSPM. Jadi ini saling kontrol ya. Nah, kemudian PPK untuk menerbitkan SPP harus melakukan pengujian. Jadi yang bertanggung jawab adalah PPK-nya ya. Nah, nama bank penerima pembayaran juga harus dicek ya. Nama dan nomor rekening penyedia barang dan jasa. Jangan sampai nanti nyuruh PPSPM bayar, ternyata yang menerima pembayaran bukan yang berhak. Jadi hati-hati juga jangan sampai dokumen yang menjadi dasar salah. Nah nanti ini juga akan dicek ya oleh KPPN sudah masuk ke Sakti. Nah sistem informasi paling sedikit mencakup informasi mengenai ya kalau perjanjian itu nama, NPWP, nomor rekening bank, alamat. Nah, ini ada di PP 45. Oh ini PP 45 ini kali ya, sistem informasi keuangan negara. Atau bukan ini bab 10-nya ya. Nggak ada, ini belum ketemu ya. PP 45 yang tadi jadi PP 50 2018. Jadi kita cari. Disebutkan di situ informasinya untuk supplier itu apa saja. Ini kita berapa menit ya? 6 menit lagi ya. Nanti kalau saya tidak selesai, saya lanjutkan di kelas sebelah ya. Yang minggu lalu juga sebetulnya ada lagi rekaman-rekaman selain yang sudah saya share. Yang sudah saya share kan penjelasan saya di D4 ya. Penjelasan saya di kelas ini, di kelas berikutnya, 2 kelas berikutnya, ada tentang sistem informasi akuntansi ya, kemudian tentang PMK, SPAN ya. Itu belum saya edit, nanti saya share lagi. Tapi itu baru yang pertemuan minggu lalu. Yang pertemuan minggu ini juga nanti akan mudah-mudahan bisa segera saya edit. Ini misalnya belum selesai, nanti lanjutannya bisa teman-teman dengarkan atau lihat di video berikutnya ya. Tapi sesudah ini, kalau misalnya saya seselesainya saja, itu sesi 2-nya nanti sudah bisa dengan kelompok. Nah kita lanjutkan lagi. Proses cara pembayaran. Nah, di PMK 190 yang tadi saya bilang mekanisme pembayaran ya, itu juga dijelaskan tentang pencairan dana ini seperti apa mekanismenya ya. Jadi sesudah diterbitkan SPP oleh PPK, kemudian PPSPM menerbitkan SPM ya, itu kan dikirim ke KPPN ya. Kalau dulu kan di bawah tuh. SPP itu dari aplikasi SPM ya. Diklik berkas SPP dibawa ke PPSPM, PPSPM ngecek ya. Oke, dia setujui. Operator akan memasukkan ke aplikasi SPM ya. Aplikasi SPM itu kemudian di-print tuh ya. Di-print print out-nya beserta ADK-nya beserta bukti-bukti itu dibawa oleh petugas ya dari Katker ke KPPN. Di KPPN dia diterima di front office ya. Di front office dicek oleh front office sudah oke ya, cocok ya. Kemudian masuk ke middle office ya, kemudian ya dimasukkan di front office ya. Nah, diproses oleh middle office, dicek lagi oleh back office di belakang. Kemudian diterbitkanlah SP2D ya. SP2D-nya diberitahukan ke kita. Kalau dia SPMLS ya, SP2D itu kan tidak ada uang yang masuk ke bendahara ya.
langsung uangnya itu masuk ke rekening si penyedia ya, penyedia barang atau jasa. Jadi tidak ada yang diterima secara di tangan uang ya, tunai gitu ya, tapi langsung KPPN itu diperintah membayar. KPPN sendiri tidak mengeluarkan uang ya, yang dia terbitkan adalah ini SP 2D, surat perintah pencairan dana gitu ya. Yang mengeluarkan uang siapa? SP 2D ini dari KPPN ditujukan bukan ke Satker ya, tapi ditujukan ke bank yang di mana KPPN menyimpan uang gitu ya. Kalau bank persepsi biasa disebutnya ya. Nah, SP 2D ini masuk ke bank, salinannya aja ke Satker ya. Ya, Satker. Nah, itu baru uangnya cair gitu ya. Si penyedia barang dapat. Jadi, penggunaan rekening sebagai tujuan pembayaran terkait dengan ya, rekeningnya tadi kan yang dibayar itu ya. Pembayaran dengan LS ya. LS itu langsung meliputi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa. Nah, ada juga yang pembayarannya itu kepada bendahara ya, diajukannya misalnya untuk penggantian uang persediaan ya. Dan atau ibarat ini pembayaran honor ya, honor itu kan melalui bendahara. Beberapa honor juga bisa langsung dari KPPN ya, langsung kita tunjuk nomor rekening orang-orang yang menerimanya. Gitu ya. Tapi kalau tidak bisa melalui bendahara. Kemudian pembayaran gaji, nah gaji itu juga melalui bendahara. Dan yang kedua untuk UP ini, uang persediaan itu cash apa namanya, petty cash ya, petty cash, tapi besar ya karena di Satker. Nah berikutnya ruang lingkup siklus manajemen komitmen. Modul komitmen merupakan modul yang mengatur bagaimana Satker melakukan aktivitas pencatatan data perikatan kontrak dalam rangka pelaksanaan APBN. Ya, jadi tadi yang saya jelaskan data kontraknya ya dan data suppliernya nanti ya yang diinikan. Data pagunya yang mana yang akan dipakai kan ya? Yang kita anggarkannya itu dari mana dulu? Perencanaan kas. Kita juga harus merencanakan ya dari semua anggaran yang diterima oleh Satker itu kapan kita rencanakan per pausnya itu akan dilakukan pembayaran. Jadi mudah-mudahan namanya perencanaan ya, kadang-kadang tidak sesuai tapi yang penting kita laksanakan. Kita siapkan dahulu. Nah, tujuan manajemen komitmen ini ya, mengelola data-data detail ya, jangan sampai keliru, meningkatkan validitas data supplier, melakukan aktivitas pencadangan, deserving, ya, kemudian terakhir mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan. Nah demikian barangkali ya yang bisa saya sampaikan sementara, nanti bagian 2-nya, atau saya lupa terus. Jadi tolong diingatkan ya. Udah banyak bicara, saya bilang nanti rekam videonya disampaikan. Gak ada yang ingetin ini. Nggak saya rekam ya, nggak bisa jadi video. Nggak ada ya. Tolong diingatkan selalu, satu absen, dua merekam ya sebelum saya mulai pembahasan. Ketiga absen tutup kelas. Gitu. Nah untuk supplier yang untuk memasukkan supplier yang pernah digunakan itu bisa dengan cara melakukan impor supplier. Oke, selanjutnya. Oke, masalah yang keempat itu adalah data NIP-nya itu beda sama yang tercantum pada ADK. Nah, hal ini bisa terjadi karena memang Sakti itu kan dia menggunakan single database. Jadi semua data itu ya terkumpul pada satu server, maka dia bisa menyebabkan duplikasi pada NPWP. Nah, untuk masalah yang kelima adalah pada saat kita itu mau melakukan upload file yang berhubungan dengan penambahan data pegawai, ternyata terjadi duplikasi data supplier. Namun, untuk permasalahan yang seperti ini, itu udah diperbaiki sama pengembang sistem. Jadi, untuk sekarang, permasalahan yang seperti nomor 5 itu sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian nomor 6 itu
masalah yang nomor 6, yaitu ubah supplier tidak bisa melakukan perubahan data sekaligus. Sama seperti permasalahan di nomor 5, untuk masalah nomor 6 ini juga sudah ditangani oleh pengembang sistemnya. Jadi saat ini kita sudah bisa melakukan perubahan beberapa data supplier sekaligus. Oke. Dan itu permasalahan nomor 7, itu adalah retur SP2D karena kesalahan atau inaktif nomor rekening bank. Untuk pengendaliannya sendiri, sebenarnya Satker itu cukup merekam rekening baru yang tepat, kemudian nanti didaftarkan ke KPPN. Nah, setelah didaftarkan ke KPPN, nantinya KPPN itu akan mengeluarkan SPM retur untuk memperbaiki data yang sudah diterima atau data yang sudah sampai ke bank. Yang ke-8 saya akan melanjutkannya. Yang ke-8 itu perubahan nomenklatur Satker sehingga terjadi penolakan SPM dengan alasan terdapat perbedaan nama penerima antara aplikasi SPAN dan data yang ada di ADK. Nah, hal ini berpengaruh pada supplier tipe 1 atau Satker. Biasanya yang terjadi karena adanya kegiatan dekonsentrasi yang dilakukan oleh Satker. Nah, karena adanya perubahan uraian penamaan Satker ini, di mana untuk header supplier tipe 1 mengambil data kode Satker yang akan divalidasi dengan nama Satker yang dimaksud, baik di referensi aplikasi Sakti maupun aplikasi SPAN. Selanjutnya yang ke-9, tidak bisa mengetahui kapan supplier tersebut disetujui oleh KPPN dan mendapatkan NRS atau ADK yang dikirim ke KPPN. Nah, dalam pembuatan ADK yang melalui menu FTP ini, file ADK tersebut akan dikirim ke portal konverter KPPN, dan data bisa dilakukan pemantauan monitoring langsung dari aplikasi Sakti atas proses ADK tersebut di aplikasi SPAN. Nah, ini contoh monitoring dari ADK, monitoring ADK dari Satker Sakti yang diproses di aplikasi SPAN. Ini contohnya, dia di sini ngupload manual ke portal SPAN-nya. Nanti langsung otomatis ke FTP-nya. FTP ini itu file transfer protocol. Selanjutnya, itu permasalahan manajemen kontrak dalam aplikasi Sakti. Yang pertama itu ada data kontrak sudah didaftarkan di KPPN dan mendapatkan nomor CAN. Setelah direview ulang oleh Satker, ternyata masih ada kesalahan. Nah, apabila kontrak belum ada realisasi, cukup mengirimkan surat ke KPPN, di mana kontrak tersebut terdaftar untuk melakukan pembatalan kontrak atau cancel kontrak, sehingga data kontrak tersebut dapat terhapus di database SPAN, sehingga apabila data kontrak yang sudah diperbaiki oleh Satker tidak akan tertolak saat masuk ke aplikasi SPAN, dan dana yang dicadangkan akan kembali ke Pago Apdipa-nya. Jadi Satker melakukan perubahan data. Apabila data yang salah bukan data primary key dari data kontrak, yaitu nomor kontrak dan mata uang, kemudian didaftarkan kembali ke KPPN untuk mendapatkan CAN-nya. Apabila data yang salah adalah primary key, maka melakukan penghapusan data kontrak pada aplikasi Sakti dan merekam ulang data yang benar, kemudian didaftarkan kembali ke KPPN untuk mendapatkan CAN-nya. Yang kedua itu penolakan SPM kontraktual dari KPPN dengan notifikasi nomor PO tidak diketemukan. Nah, output ADK atau ADK PMRT dari aplikasi Sakti harusnya sudah memuat 5 PO, yaitu PO number atau purchase order number, CAN number, PO line, PO shipment, dan PO distribution. File yang dibutuhkan oleh SPAN saat validasi tagihan, sehingga petugas front office KPPN tidak perlu lagi melakukan pemilihan nomor purchase order secara manual. Apabila salah satu dari 5 file yang berbeda dengan data yang sudah terdaftar di aplikasi SPAN ini, maka kemungkinan besar tagihan akan tertolak oleh KPPN, sehingga itulah terjadi penolakan SPM oleh KPPN. Selanjutnya, ini contoh permasalahan PO number dan CA number-nya. Di sini bisa dilihat di gambar yang pertama, itu ada aplikasi Sakti, yang di sini aplikasi SPAN-nya. Nah, di sini, ini ada nomor CAN-nya kan. Nah, di sini beda sama yang di... Karena beda ini,
Karena beda ini kan jadi dia ditolak untuk pembuatan SPM-nya oleh KPPN. Selanjutnya, yang ketiga, nilai realisasi yang sudah menjadi SP2D itu lebih kecil dibanding termin kontrak. Nah, seharusnya apabila sudah diketahui nilai realisasi yang lebih kecil ini dari nilai termin, maka sebelum melakukan pembuatan BAST itu dilakukan adendum kontrak yang seperti kita pelajari di EAKM 2 ya. Nah, di situ seharusnya dilakukan penyesuaian nilai nominal terminnya. Begitu apabila sudah terlanjur menjadi SP2D, maka kirim permasalahan tersebut ke JPBN beserta data pendukung. Nah, di situ nanti akan dibantu melakukan penyesuaian nominal termin terhadap realisasi PBN ini itu helpdesk oleh DJPBN. Yang keempat, BAST tidak bisa diubah atau dihapus setelah proses pembuatan SPP. Biasanya BAST yang telah dibuat SPP ini memang tidak bisa dihapus, kecuali SPP yang mengikuti BAST tersebut juga dilakukan pembatalan dan penghapusan terlebih dahulu. Oleh karena itu, perubahan BAST setelah proses SPP tidak bisa dilakukan, kecuali setelah proses pencatatan SP2D. Dan hanya diperbolehkan perubahan yang tidak merubah nilai nominal dari SPP atau hanya perubahan dari barang ke jasa, maupun sebaliknya. Dalam hal SPP sudah dilakukan penghapusan tetapi BAST tidak bisa dihapus, kemungkinan karena sistem ada flag pembayaran yang menyangkut. Hal ini masih dalam proses perbaikan oleh pengembangan program. Nah, sementara kalau hal ini terjadi bisa dilakukan komunikasi dengan DCPBN. Di sana mereka akan membantu menghilangkan flag tersebut sehingga bisa dilakukan penghapusan. Yang kelima, tidak bisa mengetahui kapan pendaftaran data kontrak disetujui oleh KPPN dan mendapatkan nomor CAN atas ADK yang dikirim ke KPPN. Nah, pembuatan ADK ini melalui menu FTP. File ADK tersebut akan langsung terkirim ke portal konverter KPPN seperti yang tadi kita lihat juga kan. Dan data bisa dilakukan pemantauan atau monitoring langsung dari aplikasi Sakti atas proses ADK tersebut di aplikasi SPAN seperti gambar yang kita lihat di tadi bagian manajemen supplier. Terima kasih, sekian. Ada yang mau bertanya? Coba Mbak dari awal Mbak, sambil dilihat slide-nya. Ya silakan yang mau bertanya. Terus ruang lingkup. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bertanya untuk teman-teman dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ilyas, nomor urut 2. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara untuk melakukan pengendalian internal guna mengoreksi mengenai antara faktur pembelian, lalu BAST, SP2D, dan jumlah fisik yang sebenarnya. Terima kasih. Terus ini saya secara umum juga ya, nanti atau untuk berikutnya. Yang di topik itu ya, risiko pengendalian ya, risiko itu apa, pengendalian internal itu apa, itu coba dicek lagi definisinya. Ya, secara umum yang tadi saya sempat singgung, misalkan yang menerbitkan SPP itu kan oleh pejabat pembuat komitmen ya. Yang menerbitkan SPM adalah pejabat penandatangan SPM. Nah, itu contoh pengendalian prinsipnya pemisahan fungsi gitu kan.
terus di SPTB gitu ya, apa BST misalnya pre-number gitu ya, berita acara serah terima. Nah yang apa lagi ya? Nah kalau pengendalian aplikasi ini mungkin bagian dari pengendalian aplikasi. Nah pengendalian aplikasi itu coba dilihat lagi yang dari buku Romney lah. Kita bahasa-bahasanya coba dicek ke SIA ya. Dan kemudian kedua, ini kan dari semacam sosialisasi ya dari DJPB kepada satker-satker. Nah ini harus diredaksi ulang ya, diparafrase menjadi bahan di kampus gitu ya, di bahan di kampus. Artinya jangan masih terlihat seperti sosialisasi di kantor gitu ya. Jadi kayak tadi Hai DJPB gitu ya. Nah itu kan bahasanya adalah dari DJPB kepada satker gitu. Nah untuk kita misalnya kalau ada permasalahan mungkin itu tidak harus disebut lah, tidak harus di state ya. Jadi karena kan belum selesai gitu ya, itu belum selesai. Kalau masih ada permasalahan gitu ya, sampaikan ke Hai. Itu kan kita tidak tidak berkapasitas untuk bicara itu gitu ya. Tapi kalau DJPB mensosialisasikan ke satker, dia kan ada kapasitasnya menyampaikan kalau masih ada masalah sampaikan ke Hai gitu ya. Ada itu kan semacam forum ya, forum tanya jawab itu dari satker kepada DJPB. Mereka kemudian menjawabkan. Nah yang untuk kita yang relevan adalah yang sudah ada jawaban-jawabannya gitu, yang masing-masing ini. Nah cuma istilah-istilahnya coba dalami lagi dari istilah-istilah di sistem informasi akuntansi. Itu saja sih, ya sudah cukup bagus, ya tinggal nanti disesuaikan yang saya ulas tadi ya. Demikian. Silakan selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Atau langsung dijawab yang dari Mas Ahmad. Saya mau izin bertanya. Nah, ya, Mbak Sisil. Ya, perkenalkan nama saya Sisilia, absen 25. Mau nanya, yang kan itu kan banyak ada permasalahan-permasalahan, terus ada risiko sama pengendalian itu kan. Itu tuh kebanyakan permasalahannya itu gara-gara salah input atau salah gara-gara sistemnya ya. Terus kalau misalnya salah input kan berarti kan dari manusianya. Itu gimana cara supaya kayak meminimalisir kesalahan itu? Makasih. Izin bertanya Pak, buat teman-teman kelompok. Saya Muhammad Ridwan, absen 19, ingin bertanya dengan permasalahan dengan supplier dan lain-lain sebagainya tadi itu. Videonya Mas Ridwan? Baik Pak. Videonya? Terkait permasalahan yang ada tadi itu semua pasti ujung-ujungnya permasalahan itu akan membuat keterlambatan proses untuk pembayaran dan segala macam. Nah, yang keterlambatannya ini tuh perlu dilaporkan, dan kalau perlu dilaporkan ke siapa perlu dilaporkan? Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya silakan 4 menit setengah lagi langsung jawab ya. Oke. Baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang terakhir, yaitu dari Mas Ridwan. Pertanyaannya adalah bahwa permasalahan dengan supplier tadi itu akan menyebabkan keterlambatan. Nah, kalau ada keterlambatan, nanti dia dilaporkannya kemana? Begitu ya, Mas, pertanyaannya. Nah, jadi kalau untuk terjadi kesalahan dalam supplier, itu memang
mungkin dia akan menyebabkan keterlambatan. Namun menurut saya kalau keterlambatannya sendiri itu dia nggak sampai yang mengubah proses bisnisnya itu menjadi perubahan yang signifikan banget gitu. Nah kemudian kalau di aplikasi Span Sakti itu kalau saya tidak salah itu ada yang namanya service desk. Jadi kalau misalnya Satker itu mengalami masalah gitu atau mengalami gangguan, nanti dia bisa lapor ke KPPN atau dia langsung lapor ke service desk-nya. Nah, kemudian apakah service desk ini bisa menjawab permasalahan-permasalahannya Satker? Ya, saya pikir bisa karena memang service desk itu kan dia dirancang sesuai dengan itu ya, dirancang secara terstruktur gitu untuk bisa menangani masalah Satker. Itu sejauh yang saya tahu seperti itu, Mas Ridwan. Terima kasih. Apakah bisa diterima, Mas? Bisa. Oke. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Ilyas. Katanya tadi pertanyaannya bagaimana cara pengendalian internal antara faktur pembelian, BAST, SP2D, dan jumlah fiksi barang yang sebenarnya. Benar kan? Ya. Nah, itu biasanya saat kita menerima BST itu kan ada verifikasi juga, verifikasi oleh petugasnya. Nah, di situ juga dilakukan pengecekan fisiknya oleh SPP, oleh PPK sebelum pembuatan SPP. Di situ nanti akan disesuaikan jumlah barang atau jasa yang ada di kontrak dengan invoice dan juga yang telah dihasilkan atau yang telah diterima. Seperti itu. Mohon koreksinya, Pak. Oke. Makasih. Gimana Mbak? Sorry. Yang apa pertanyaannya? Bagaimana pengendalian internal? Bagaimana pengendalian internal untuk membandingkan faktur pembelian BAST, SP2D, dan jumlah fisik barang yang sebenarnya? Itu Pak pertanyaannya. Oh iya. Ini udah semua ya? Jawaban? Satu lagi Pak. Lagi. Ada yang oh iya, silakan langsung. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Ria. Pertanyaannya itu tadi disebutkan bahwa permasalahannya itu dari salah input atau sistem. Nah, kalau itu salah input, bagaimana menghasilnya? Oke. Jadi, kalau kita udah belajar SIA dulu di semester 4 ya, bahwa kesalahan terbesar yang bukan kesalahan sih, resiko terbesar dalam sebuah sistem itu adalah kesalahan yang tidak sengaja. Jadi saat kesalahan ini habis nih. Pasti itu salah input. Nah, tapi ada salah sistem. Tapi itu mungkin karena pengembangannya yang masih belum baik. Tapi bukan masalah besar itu. Lebih besar karena kesalahan yang tidak sengaja. Nah, kemudian bagaimana cara meminimalisirnya? Pastinya pelatihan ya. Semakin banyak
pada masuk lagi ya? Atau berarti di-share lagi itunya, screen-nya? Atau dikirim ke saya dulu deh. Itunya saya aja yang buka. Iya, Pak. Filenya. Filenya dikirim ke saya aja. Oh, baik. Di dialog, di chatnya. Sudah belum? Belum ya? Sudah ada yang share? Di chat? Chat Lagi Zoom lagi, ini Pak. atau di mana? Ya, Oh, ini. di chat Zoom, Pak. Yang tadi menjelaskan Mas Aan, silakan mau lanjut. Oh iya Pak. Atau sudah? Tadi baru Ya, silakan. kejawab setengah sih ya. Apa ulangin lagi Ya. apa gimana Pak? Iya, lanjutkan aja. Oh, lanjutnya. Sebentar. Oke, jadi ya terima kasih. Izin menjawab. Lanjutkan dari jawaban yang tadi. Untuk salah input, bagaimana cara meminimalisirnya? Pertama, pelatihan supaya semakin banyak melakukan, semakin banyak paham gitu ya. Bagaimana cara sistem bekerja, cara aplikasinya, bagaimana cara mengerjakannya, dan semakin teliti gitu. Mungkin yang kedua, kalau masalah ini masalah pekerja mungkin karena ada ini kelelahan ya, mungkin bisa istirahat supaya data-data yang diinput itu benar-benar bisa diteliti gitu ya. Jangan sampai kita kelelahan dalam bekerja membuat kacau gitu apa data yang dimasukkannya. Selain itu apalagi ya, mungkin sudah itu dua aja Pak menurut kelompok kami. Karena emang ini urusan ke pekerjaannya gitu Pak. Ya, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya kelompok 2 sudah menyampaikan. Gimana ini? Bentar. Ya, kita simpulkan sedikit ya. Mana ini? Jadi kalau tidak salah di Romney itu kan ada ya pengendalian. Tadi kan ada yang nyebut juga nih di apa namanya dari user gitu ya, seperti apa gitu dari apa namanya yang develop ya, tidak ada kesalahan juga bisa di set ya seperti apa. Kalau di akses itu ada batak tadi kan ada contoh yang sama kan, yang satu ngasih mana tadi contoh. Nah ini kan sama cannya 03218000 ini kan 32180035 kan sama ya. Nah cuma ya ini ditulis dari awal A0321800. Nah yang ini ininya aja, isinya aja, angkanya aja. Nah ini kan bisa diatasi sebetulnya. Di saktinya ini harusnya kalau A strip A garis miring 032 itu selalu seperti itu, kode itu ya, dimulai dengan A garis miring 032, ya berarti A garis miring 032 itu tidak perlu diinput, tapi harus ada ditulis di situ supaya orang
ngetik itu tinggal tambahannya aja 1800 gitu apa? A garis miringnya itu selalu ada, berarti kan tinggal nulis 18 atau 03218000035. Nah, titiknya harusnya sudah otomatis gitu ya, nggak harus kalau kayak NPWP ya. NPWP itu kan 141 titik berapa titik gitu ya. Nah, itu setiap sebelum titik ada berapa dikit harus di-set pas ini pas ngisi itu seperti itu bisa. Nah, di Excel saja yang standar itu kita bisa bikin validasi seperti itu ya. Jadi orang hanya bisa nulis 10 digit gitu ya misalnya. Itu ya kita bikin itunya 10 digit. Atau kalau tidak di Excel di Microsoft Access ya, memang yang sudah database. Itu bisa kita set kalau tanggal lahir misalnya tahun dulu baru bulan baru tanggal gitu ya, nulisnya itu harus kita pastikan si yang operator menulis seperti itu. Nah, jadi memang betul tadi rata-rata hanya kesalahan-kesalahan user gitu ya. Nah, tetapi user ini bisa kita prediksikan gitu ya supaya mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Ini kan SPK 2. Ini kan sama SPK 2 PB.J BPP titik 6 2018. Ini apa bedanya? Ini sama ya, kalau ini mungkin sama. Yang kita bisa antisipasi gitu ya dari awal. Nah, di buku Romle itu kayaknya lengkap tuh ya. Nah, ini sebetulnya harusnya dinaikkan dulu ke materi di buku Romle itu. Dan ini salah satu saja ya, bagian dari cara mengatasi risiko khususnya di aplikasi. Gitu ya. Nah, tapi secara umum ada banyak risiko lagi kan, khusus di manajemen komitmen kita elaborasi kira-kira apa saja yang bakal terjadi. Dan yang kedua tadi desain kata-katanya, redaksinya bisa kita adaptasi ya, kita sesuaikan supaya ininya pas gitu ya, konteksnya pas dengan konteks kita pembelajaran. Nah, tapi oke ya, sudah cukup baik. Kelompok berikutnya saja nanti bisa ke depan apa namanya mencoba memenuhi ya yang tadi saya sarankan ya. Untuk misalnya ada kasus yang sama nanti. Nah, kalau memungkinkan ini ditambahkan tadi ya yang saya sampaikan kelompok 2, yang dilaporkan boleh yang ditambahkan. Sebetulnya laporan ini saya minta di akhir aja ya, sudah sebelum UTS itu ya. Tapi saya bilang waktu itu kelompok yang selesai paparan langsung ya, langsung hari itu. Mungkin nggak apa-apa yang langsung itu yang ada apa adanya seperti ini, tapi nanti di akhir pertemuan sebelum UTS, teman-teman juga bisa upload lagi yang tadi ya. Kalau saya ada masukan-masukan yang sudah mengimplementasikan masukan-masukan yang saya sampaikan gitu ya. Jadi nanti saya juga bisa melihat hasil revisi dari yang pertama yang disampaikan di kelas. Revisinya itu yang sudah mencoba memenuhi yang saya sampaikan. Demikian teman-teman ya, mungkin cukup di pertemuan kita kali ini. Saya sudah full 3 sesi. Ini jadi 3 juga, meskipun kita selesaikan cukup 5 menit, terlalu membebani paket data teman-teman. Tiap kelas nanti saya bahasnya yang berbeda gitu ya, sehingga nanti 3 kelas itu kan, 3 kelas dan materi yang berbeda-beda. Saya juga tidak bosan menjelaskan materi yang sama. Nah, buat teman-teman dapat gitu ya. Nah, tapi pilihannya ya kita manfaatkan, bisa kita dapatkan
misalnya rekaman dari 3 kelas, ya kalau saya menjelaskan berbeda-beda, itu teman-teman bisa dapatkan lebih panjang daripada kalau sekedar bisa ikuti hanya 3. Nah, jadinya jangan terlalu lama kelas masing-masing supaya tidak terlalu berat paket data. Nah, demikian ya. Sampai jumpa minggu depan. Silakan tugasnya diselesaikan. Kalau ini sampai tadi saya bilang sampai tutup kelas ya. Ya udahlah semua nanti aja jam 12 jam 12 malam. Kan pasti juga belum banyak yang mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Sehat selalu Baik, Pak. semua. Ya, sehat. Saya end ya.